Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayaka Nurmuktika dengan NIM 240101079 dari kelas Sistem Informasi 24A3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pemrograman dasar Python dengan judul aplikasi daftar buku perpustakaan untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Moh Mutaram SE Eskom. Baik, pada bab 3 ada langkah-langkah menginstal bahasa pemrograman Python. Yang pertama, pastikan device Anda dapat mengakses aplikasi Python. Buka web situs resmi Python di https://www.python.org/downloads/. Yang ketiga, pilih Python versi yang terbaru, yang tersedia dan klik 2 seperti di bawah. Sini ada kolom 2 dan diklik 2 kali. Lalu selanjutnya tekan tombol close untuk keluar dari instalasi programnya. Tombol close seperti di bawah ini. Selanjutnya aktifkan command prompt, ketikkan perintah _2 version. Tekan tombol enter, maka tampilan seperti ini. Setelah selesai menginstal Python, maka lanjut menginstal Visual Studio Code. B. Langkah-langkah menginstal Visual Studio Code. Yang pertama, buka situs web resmi Visual Studio Code di https://code.visualstudio.com/. Pilih dan klik tombol Download for Windows atau platform yang tersedia. Jika menggunakan Windows, maka Download for Windows. Jika yang lain, maka pilih yang lain, seperti Mac atau yang lain. Selanjutnya, tekan klik I accept the agreement. Selanjutnya, klik tombol Next 3 kali. I accept the agreement, maka selanjutnya menekan tombol Next 3 kali. Selanjutnya, pilihlah 5 kotak checkbox, lalu tekan tombol Next. Jadi, tombol yang kosong nanti ini diklik semua, sebanyak 5 kotak checkbox. Selanjutnya, tekan Next. Yang kelima, tekan tombol install, maka proses penginstalan dimulai dan tunggu hingga selesai prosesnya. Dengan tampilan kotak dialog completing, seperti ini. Seperti pada gambar install seperti ini. Tekan tombol finish untuk mengakhiri penginstalan software Visual Studio Code. Setelah penginstalan Visual Studio Code, maka masuk pada aplikasi Visual Studio Code. Lalu pilih extension, tombol lingkar warna merah yang saya lingkari ini. Selanjutnya, klik install Python, pilih Python debugger hingga semua terinstall. Setelah selesai dan hingga tampilan seperti ini, 3 Python. Selanjutnya, buat folder khusus untuk file Python. Jadi, teman-teman, folder ini tuh buat khusus untuk file Python yang kalian buat. Jadi, kalian buat folder khusus untuk Visual Studio Code-nya atau untuk Python-nya ini. Setelah sudah membuat folder, klik tombol file dan pilih open folder. Maka hingga tampilan seperti ini. Setelah selesai membuat folder, maka kalian bisa membuat file baru dengan format nama file.py. Kenapa sih harus menggunakan py? Karena kalau tidak menggunakan py, maka file atau kode program tidak dapat berjalan. Seperti ini, nama file.py. Saya mencontohkan dengan 01.py. Nah, selanjutnya kita input masukkan program. Kita memasukkan program pin dalam kurung .2 hello world. Selanjutnya, tombol run untuk menampilkan output codingan atau program. Tombolnya di pojok kanan atas. Jadi kalian klik
Dan muncul output atau keluaran program seperti Hello World. Karena kita menginputkan print Hello World, maka yang muncul atau yang keluar adalah tulisan Hello World, print Hello World, cetak Hello World. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas sub C, input dan output kode program logika. Yang pertama, saya memiliki aplikasi perpustakaan digital. Di sini yang pertama ada variabel daftar buku. While true, cetak aplikasi perpustakaan digital dan cetak 4 pilihan tambah koleksi buku, 2 menampilkan daftar buku, 3 mencari koleksi buku, 4 keluar dari aplikasi. Variabel input, pilih menu. Jika pilihan sama dengan 1, maka variabel judul, variabel pengarang, variabel penerbit, variabel tahun diinputkan user. Input, masukkan judul buku, masukkan pengarang buku, masukkan penerbit buku, masukkan tahun terbit buku. Hingga buku sama dengan judul, variabel judul, pengarang, penerbit, variabel penerbit, tahun, variabel tahun. Daftar buku di append, cetak, format penulisan buku, judul, berhasil ditambahkan. Seperti itu, lanjut ke pilihan yang kedua, alih pilihan kedua, if len atau daftar buku sama dengan 0, cetak, tidak ada buku di perpustakaan. Jika salah, cetak daftar buku perpustakaan, for buku in daftar buku, print, cetak, format penulisan, judul buku, judul, pengarang, buku, pengarang, penerbit, buku, penerbit, tahun, buku, tahun. Seperti itu, lanjut kita ke pilihan ketiga, alih pilihan 3. Variabel judul sama dengan input, masukkan judul buku yang ingin dicari. Ditemukan salah. For buku in daftar buku. Jika buku, judul, titik lower sama dengan judul, titik lower, cetak, format penulisan buku ditemukan. Pengarang, penerbit, dan tahun. Ditemukan sama dengan true. Break atau berhenti, selesai. Jika tidak ditemukan, print, format penulisan buku, judul tidak ditemukan. Maka seperti itu, input program aplikasi perpustakaan digital, dan selanjutnya adalah alih pilihan keempat, yaitu print. Terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan digital. Break, berhenti, selesai. Else, jika salah, maka print, kata kunci tidak benar. Harap masukkan kata kunci yang benar. Jika tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia. Seperti itu, input perpustakaan digital. Dan outputnya seperti ini. Aplikasi perpustakaan digital, 1 tambah koleksi buku, 2 menampilkan daftar buku, 3 mencari koleksi buku, 4 keluar dari aplikasi, pilih menu 1-4. Pilihan pertama adalah 1, yaitu tambah koleksi buku. Berarti user masukkan judul buku, pengarang buku, penerbit buku, dan tahun terbit buku. Dan sampai buku bulan berhasil ditambahkan. Begitu, jika kita memilih menu 2, maka keluarannya seperti ini. Daftar buku perpustakaan ada 3 judul buku, seperti yang diinputkan jika kita menginput tambah koleksi buku di pilihan nomor 1. Maka menampilkan daftar buku, semua daftar buku di pilihan nomor 2. Seperti ini. Selanjutnya, di pilihan ketiga, kita mencari koleksi buku. Masukkan judul buku yang ingin dicari. Saya akan mencari judul buku Matahari. Apakah di dalam perpustakaan digital ini ada judul buku bernama Matahari? Jika kita menginputkan koleksi buku tadi di pilihan ke-1, maka buku ditemukan.
matahari, pengarang, dan penerbit tahun terbit. Yang keempat adalah pilihan keluar dari aplikasi. Maka, terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan digital. Nah, selesai. Selanjutnya, sub C, input dan output kode program looping. Yang pertama, perulangan for range. Perulangan for range memiliki parameter yaitu start, stop, step. Secara default, parameter range adalah range, start sama dengan 0, stop, dan step sama dengan 1. Saya memiliki contoh input seperti ini, teman-teman. Yang pertama, 1. Print nomor bukti kas kecil. For nomor bukti in range 100, start 100, stop 107. Nah, print nomor bukti. Maka outputnya, hasil program menampilkan nomor bukti kas kecil dimulai dari 100 hingga 106. Karena tadi kita menuliskan 107, stop, maka sebelum 107, dia sudah berhenti. Atau sampai 106 saja. Nomor bukti kas kecil 100, 101, 102, 103, 104, dan 105, 106. Itu untuk for range. Dan yang kedua ada perulangan menggunakan break. Perulangan statement break, kita dapat menghentikan sebuah looping walaupun loop sedang berjalan. Nah, gimana sih ini? Input, saya memiliki input ini, contoh, for I in range 1 dan 11. Hasil sama dengan 10 dikali I. Print, format penulisan 10 dikali I sama dengan hasil. If hasil lebih besar dari 40, maka berhenti atau selesai. Print, hasil perkalian sudah lebih dari 50, menghentikan perkalian. Nah, gimana sih itu outputnya? Outputnya sebagai berikut. Hasil program menampilkan perkalian angka 10, jika hasil perkalian lebih dari 50, maka berhenti. 10 dikali 1, 10, 10 kali 2, 20, 10 kali 3, 3, 10, 10 kali 4, 40, 10 kali 5, 50. Hasil perkalian sudah lebih dari 50, menghentikan perkalian. Begitu outputnya. Dan selanjutnya, 3. Perulangan menggunakan continue. Perulangan menggunakan continue, kita dapat melewati operasi yang kita lakukan dan langsung ke iterasi berikutnya. Seperti contoh ini, saya memiliki input print arisan 100 juta dalam sebulan. Print nomor arisan bulan Januari. Ini adalah awalan atau untuk judul. Bisa kalian cetak seperti ini. Jadi print itu adalah cetak. For nomor in range 1 dan 10. Dari start 1 hingga 10. If nomor 2 sama dengan 0, continue, print nomor. Maka hasil outputnya seperti berikut. Menampilkan nomor arisan bulan Januari 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya, perulangan menggunakan while. Perulangan menggunakan while akan mengeksekusi operasi di dalamnya selama kondisinya bernilai true. Saya memiliki contoh input seperti berikut. Adalah rekap penjualan tiket senang-senang festival bulan Desember hingga Januari. Penjualan, variabel penjualan sama dengan 50, while variabel lebih besar sama dengan 300. Print, penjualan tiket seminggu. Variabel penjualan ditambah sama dengan 50. Maka outputnya seperti berikut.
Nah, hasil program menampilkan penjualan tiket dalam seminggu. Rekap penjualan tiket senang-senang festival bulan Desember dan Januari. Penjualan tiket seminggu adalah sebagai berikut. Jadi, ini adalah kelipatan 50. Jadi, setiap minggunya tiket terjual dengan 50, 50, 50, dan pertambahan 50 seterusnya. Begitu, teman-teman. Kita sudah di ujung presentasi atau laporan ini. Adalah bab 4, ada penutup. Kesimpulan. Dalam laporan ini telah dibahas mengenai penerapan pemrograman Python untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Python sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan memiliki sintaksis yang sederhana, memungkinkan kita untuk dengan cepat mengembangkan aplikasi dan menyelesaikan tugas-tugas pemrograman. Selanjutnya, B. Syarat. Mempelajari dan memahami dasar pemrograman Python dengan teknik yang mudah, dapat mengimplementasikan dasar pemrograman Python di kehidupan sehari-hari, serta dapat menciptakan teknologi yang kreatif dengan dasar pemrograman Python. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan kekuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.